Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Jatuh Cinta Kepada Hantu Tampan. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdan Ahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Tiba-tiba aku terpikir sesuatu. Apa mungkin Milo meninggal karena kecelakaan juga? Sontak, aku menoleh keluar rumah. Milo sudah tidak ada di sana. Liatin apa, Kar? Tanya Tuti. Ngeliatin apa-apa? Sautku, kemudian berjalan ke kamar, lalu duduk di atas kasur. Malam minggu gini enaknya ngapain ya? Pertanyaan Tuti seperti memancing sesuatu. Tidur, sahutku. Ah, lu kagak bisa baca pikiran gua. Milo, sini duduknya. Jangan deket-deket Tuti. Batinku sembari melebarkan mata. Tidak bisa, Kara. Bahaya jika aku terlalu dekat denganmu. Balasnya dengan wajah datar. Bahaya? Emangnya gua apaan? Setan? Kan situ yang setan. Aku memasang wajah kesal. Kalau mau duduk di sana mending gak usah ikut. Kenapa kamu marah? Gak paham juga sih kenapa gue marah-marah. Lagian dia bukan siapa-siapa gue. Ya kali gue jatuh cinta sama hantu. Break banget gak sih? Kar, kenapa muka lu manyun gitu? Tanya Tuti seraya bergerak mendekat. Jangan maju. Aku tak mau persentuhan dengan Milo. Kenapa sih lo? Perasaan tadi baik-baik aja. Tuti kembali pada posisinya. Nggak tahu, gue tiba-tiba bad mood gitu. Kayaknya efek hormon estrogen deh. Apa hubungannya? Lo kalau pelajaran Pak Yono tuh nyimak makanya. Itu berhubungan dengan siklus menstruasi. Jadi bikin mood-moodan. Emang lo lagi mens? Kagak sih. Ya terus apa gunanya lo jelasin begituan? Nggak apa-apa, pengen aja. Aku mengalihkan pandangan, menatap jendela. Soalnya malas terlalu lama melihat Milo duduk berdekatan dengan Tuti. Emangnya badan gue bau ya sampai dia gak mau deket-deket, pikirku sembari mencium aroma ketiak. Gak bau. Kar, ini gue yang bayar ya, ucap Tuti. Sip, balasku tanpa menoleh kepadanya. Ada apa sih, Kar? Kepala lu cengklak, kagak bisa nengok. Kagak, Tut, balasku seraya membuka pintu, lalu menoleh cepat ke belakang. Ternyata Milo sudah tidak ada di sana. Sedari tadi aku celingak-celinguk tak jelas, bukan mencari keberadaan bus trans yang belum datang juga, melainkan mencari keberadaan Milo yang hilang entah kemana. Kar, dari tadi lo diem aja, tanya Tuti. Busnya lama banget, gak datang-datang. Kalau ada masalah ngomong, Kar. Aku menoleh kepadanya. Serius, Tut? Gak ada masalah apa-apa, balasku sembari tersenyum manis. Terus kenapa diam aja? Kan gue bete, gak ada teman ngobrol. Kan lo bisa ngobrol sama yang lain. Yang lain? Siapa? Tuh, orang di halte kan rame. Nah lo ajak ngobrol aja satu-satu. Ya kali, Kar. Nah, tuh busnya datang. Aku pun bersiap-siap menyambut kedatangan bus. Saat pintu bus terbuka, dengan cepat aku masuk ke dalam. Cuman ada satu kursi, Kar, ucap Tuti. Lu duduk aja, Tut. Terus lu gimana? Ntar gue kelantungan di mari, balasku sambil memegang handle gantungan tangan. Monyet kali ah. Atau gue pole dancing aja, ucapku sambil memegang tiang berwarna kuning dekat pintu. Jangan ah, ntar rame. Bagus dong, biar dapat saweran. Lo kebanyakan nonton film, imajinasinya berlebihan. Aku pun tertawa. Apa kamu mencariku? Bisik suara di sampingku. Sontak aku menoleh. Ternyata itu Milo. Ih, kegeeran amat, batinku sambil meliriknya sinis. Aku melihat saat kamu berdiri di halte. Dan bohong, gue gak lihat ada lu. Tuh kan, kamu mencariku. Kamu tidak selalu bisa melihatku, tapi aku bisa selalu melihatmu.
Curang. Kamu mau kemana? Ke mall. Mau apa ke sana? Main ice skating. Oh, lo tahu? Milo menggelengkan kepala. Aku pun tersenyum tipis. Nanti ikut aja. Oke. Ngomong-ngomong, lo seharusnya nggak di sini. Soalnya ini area untuk cewek. Tapi aku ini hantu, bebas ada di mana saja. Lagian di sini hanya kamu saja yang bisa melihatku. Kata siapa? Dari tadi ada anak di sebelah lu ngeliatin terus. Palasku sembari melirik anak berusia kurang dari 1 tahun yang dari tadi menatap Milo. Apakah kamu yakin? Milo menoleh pada anak itu. Coba aja dites. Milo menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Lalu ciluk, bah. Ia mengagetkan anak itu. Sontak anak itu langsung menangis kencang. Tuh kan, batinku. Sepertinya aku harus pergi. Ia menghilang begitu saja. Kar, lu apain anaknya? Ucap Tuti sambil menyenggol tubuhku. Kagak gua apa-apain. Mana mungkin? Tuh anak nangis sambil nunjuk-nunjuk lu. Bukan gue, Tut. Gak ada siapa-siapa lagi. Kan cuma lu doang yang berdiri. Si Milo nyebelin banget. Udah bikin ribut ya kabur. Setelah melewati perjalanan yang canggung karena dari tadi ibu anak itu terus menatapku, aku pun turun di halte bus terakhir. Buruan Tut, aku menarik tangan Tuti. Pelan-pelan Kar, keluh Tuti. Gue malas diliatin tuh ibu-ibu dari tadi. Lagian lu juga bikin nangis anak orang. Bukan gue Tut, si Milo tuh. Milo lagi lu salahin. Udah, gak usah dibahas, yang penting cepetan. Kami melangkah dengan cepat masuk ke area mall. Mau main ice skating dulu? Apa jalan-jalan Kar? Tanya Tuti. Ice skating dulu aja, habis itu makan. Lo masih bisa kan? Ya gak tau juga, kan udah hampir 2 tahun kagak kesini. Jangan sampai jatuh, malu. Gak usahain ya. Kami pun berjalan ke tempat ice skating. Kuedarkan pandangan. Tempatnya tidak begitu ramai. Hanya ada beberapa orang terlihat sedang meluncur gembira di lantai es. Kar, pakai sepatunya. Perintah Tuti yang sudah berdiri sambil mengenakan sepatu ice skate. Ku pakai sepatu ice skate. Baru saja berdiri tubuhku sudah oleng. Pegangan, teriak Tuti yang sudah masuk ke area ice skating. Aku berjalan sambil memegang pembatas. Oh, ini namanya ice skating, ucap Milo yang tiba-tiba muncul dan berdiri di pinggir area. Iya, batinku sembari menjaga keseimbangan agar tak terjatuh. Hati-hati, aku tidak akan menolongmu jika terjatuh. Oke, mana mungkin lo bisa nolongin gue. Kar, rugi bayar mahal, tapi cuma jalan di pinggir-pinggir, ledek Tuti. Ku coba melepaskan tangan dari pembatas. Bisa, aku bisa berdiri dengan tegak di atas es. Sini Kar, panggil Tuti. Aku berjalan perlahan ke arah Tuti. Tapi tiba-tiba tubuhku oleng. Sudah berusaha tetap tenang dan menjaga keseimbangan, tapi tak berhasil. Aku pun terjengkang. Teriakku sembari memegang kepala agar tak terbentur ke lantai es. Kar, terdengar teriakan Tuti. Tiba-tiba Milo muncul di hadapan. Ia merengkuh kepalaku lalu mendekapku. Sudah ku bilang hati-hati, ucapnya pelan. Lagi-lagi aku terbius dengan aroma tubuhnya. Lalu ku tatap wajah tampan, ia malah tersenyum, membuat jantungku berdetak tak beraturan. Kar, panggil Tuti. Spontan aku menoleh kepadanya. Kalau ngelayang. Milo menghilang. Seketika itu tubuhku langsung terjatuh. Aduh, teriakku. Kar, kalau tadi ngelayang? Tanya Tuti sambil membantuku berdiri. Biasa, freestyle dulu bos. Freestyle apaan? Jalan aja susah. Udah sok-sokan bisa freestyle. Lagian mana ada freestyle kayak yang cengkang. Lu mesti rajin-rajin nonton kejuaraan ice skating. Ada kok begituan. Aku. Alah, tetap aja gak masuk akal. Makanya gak usah dipikirin. Anggap aja gini,
ada cowok cakep yang nahan badan gue. Terus gue dipeluk erat dan stop Kar, stop. Gak usah ngehalu ketinggian. Nah makanya gak usah dipikirin. Lu lanjut main ice skating. Lanjut gimana? Lu berdiri aja masih gemeter. Kan gue main di pinggir-pinggir. Balasku seraya berjalan perlahan ke pinggiran. Ya udah hati-hati. Gue edarkan pandangan mencari keberadaan Milo. Kenapa setiap kali persentuhan denganku ia selalu menghilang? Apa mungkin ia pergi makan untuk mengisi energinya kembali? Ya kali ada hantu makan. Buat apaan coba? Buat kesehatan. Kan udah meninggoy. Ucap suara pikiranku. Setelah hampir 1 jam berjalan mengitari area ice skating, aku dan Tuti pun pergi untuk makan malam. Lama dikit lagi aja Tut. Itu es sudah gue jadiin es serut. Haus banget tau. Keluhku. Kan waktunya sejam Kar. So Tuti. Ya gak mesti tepat banget sejam. Bisa 15 menit sebelumnya gitu. Udah haus. Terus cacing di perut gue udah pada demo minta nasi bungkus. Lo harus menghargai waktu Kar. Apalagi masuknya mahal. Rugi kalau keluar cepet-cepet. Yaudah deh. Sekarang yang penting kita mau makan di mana? Yang jelas di mall ini gak ada nasi bungkus. Gue juga tahu Tut. Takutnya cacing di perut lu ntar protes kalau dikasih makanan mahal. Ngeledek lu. Sesampainya di food court kami berjalan 1 keliling sambil melihat-lihat menu makanan. Makan stikar? Tanya Tuti. Jangan, ntar 3 hari gue cuma bisa ngambil Indomie. Ya udah, terus apa? Yang murah meriah aja sih. Ujung-ujungnya yang murah juga. So Tuti, aku hanya membalasnya dengan senyum lebar. Setelah makan, pandanganku kembali mengedar, mencari keberadaan Milo. Namun, tak ada tanda-tanda kemunculannya. Milo, Milo, aku memanggil namanya di dalam hati. Nihil, ia tetap tidak muncul. Lu gelisah banget sih Kar? Tanya Tuti sembari menggerogoti tulang ayam. Enggak kok. Tingkah lu kayak orang nyari sesuatu. Nyariin apaan sih? Nggak ada yang jualan seblak. Nggak ada lah Kar. Balasku dengan wajah pura-pura kecewa. Sekarang mau kemana lagi Kar? Tanya Tuti. Balik aja yuk. Baru jam segini. Aku melihat jam di ponsel. Hampir jam 9 Tut. Ini kan malam minggu Kar. Malam apapun sama aja bagi gue. Makanya cari cowok. Coba lo lihat deh air kobokan, perintahku. Tuti menatap air kobokan di depannya. Ada apaan sih? Ia tampak bingung. Nah, lo aja deh. Diri sendiri aja belum punya cowok. Tuti tertawa. Sialan. Aku berdiri. Yuk. Kemana? Tanya Tuti ikut berdiri. Pulang. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, aku sama sekali tak melihat Milo. Terdengar suara ketukan di jendela. Sontak aku menoleh ke sana. Dari balik gorden terlihat ada bayangan hitam sedang berdiri di balik jendela. Lagi-lagi terdengar suara ketukan. Penasaran, aku pun beranjak dari kasur dan mengambil sapu. Kemudian berdiri agak jauh dari jendela dan menggunakan sapu untuk menyipak gorden. Saat gorden tersibak, terlihat Milo sedang berdiri di luar. Kubuka jendela. Kenapa gak masuk aja sih? Kerutuku kesal. Aku harus tetap menjaga jarak darimu, balasnya. Jaga jarak sih jaga jarak, tapi kan bisa ngenakutin gitu. Maaf, maksudku datang ke sini hanya untuk membicarakan sesuatu. Ya udah masuk aja. Bolehkah kita berbicara di luar? Aduh, bentar. Aku berjalan keluar rumah. Kalau bukan karena ia telah menolongku sebanyak 3 kali, aku tidak akan pergi menghampirinya. Malas. Kulihat Milo sedang berdiri di halaman rumah. Ada apa? Ucapku melalui batin seraya menghampirinya. Malam ini langit indah sekali. Cerah. Banyak bintang-bintang. Ucap Milo. Langsung kintinya aja. Gak usah bertele-tele. Selaku. Kenapa kamu tidak jalan-jalan?
malah tidur-tiduran di kasur. Capek, kan tadi udah jalan-jalan di mall. Salah sendiri lu malah ngilang. Maaf, gara-gara aku kamu jadi pusat perhatian orang-orang. Gak apa-apa, malah gue mau berterima kasih karena lu udah nolongin. Kalau enggak, kepalaku udah bocor. Oh ya Kara, dekat dengan kamu itu sangat menyenangkan. Apa aku nggak salah dengar? Tanyaku dengan hati berbunga-bunga dan senyum mengembang. Tuh, kenapa aku malah salting begini? Ingat Kar, dia itu bukan manusia, batinku. Kamu tidak salah dengar, Kara. Kehadiran kamu benar-benar telah mengubah segalanya. Awalnya aku pikir ini sebuah kebetulan saja. Namun setelah kejadian tadi, aku rasa itu bukan sebuah kebetulan, melainkan takdir. Maksud lo apa? Jujur aku tak mengerti dengan ucapannya. Kara, selama ini kamu tahu kalau aku tidak ingat apapun. Tidak ingat kejadian yang menimpaku. Tidak ingat keluarga dan teman-temanku. Tidak ingat juga rumah tempatku tinggal. Namun saat pertama kali kita bersentuhan, ingatanku semasa hidup sedikit demi sedikit kembali. Wah, bagus dong. Kalau gitu ngapain jaga jarak? Sini gue pegang. Ucapku seraya mendekatinya. Namun ia malah menghindar dan melayang duduk di atas ranting pohon. Kenapa kabur? Kan kalau gue pegang lu bisa ingat lagi. Jika aku mengingat semuanya, maka aku menghilang. Menghilangnya bentaran doang ini, terus tinggal balik lagi. Tidak Kara, aku akan menghilang untuk selamanya dan tidak akan kembali lagi. Kenapa gitu? Itu memang sudah aturannya. Aku hanya boleh menyentuhmu sebanyak 5 kali. Aku berpikir sejenak. Kira-kira sudah berapa kali menyentuh Milo? Kamu sudah 3 kali menyentuhku, Kara, ucap Milo. Kok lu bisa baca pikiran gue? Aku hanya menebak apa yang sedang kamu pikirkan saja. Berarti hanya sisa 2 kali sentuhan saja, Milo akan menghilang selamanya. Milo melayang, turun dari atas pohon. Spontan, aku melangkah mundur. Bahaya jika tak sengaja menyentuhnya. Awalnya aku merasa senang saat tahu ada orang yang bisa menyentuhku. Jadi aku bisa pergi lebih cepat. Namun sekarang aku tidak mau pergi cepat-cepat, ucap Milo. Kenapa? Tanyaku. Karena kamu, Kar. Milo memandang wajahku. Seketika itu jantungku berdebar kencang. Tapi kita kan baru ketemu. Tidak tahu, Kara. Aku merasakan ada yang berbeda di dalam diriku saat bertemu denganmu. Berbeda gimana? Tanyaku, bingung. Entah kenapa aku selalu senang saat melihatmu. Setiap aku menghilang dan pergi jauh, selalu teringat padamu, Kara. Jujur li, gue pengen banget teriak. Gue juga gitu. Tapi gue harus berpikir pakai logika. Milo itu kan hantu. Ya kali gue pacaran sama hantu. Nggak mungkin banget lah. Maksudnya lo suka sama gue? Tanyaku. Milo mengangguk malu. Lo tahu kan kalau dunia kita itu berbeda. Lo hantu, gue manusia. Aku paham sekali tentang hal itu. Namun perasaan ini sangat sulit dikendalikan, Kara. Kalau begitu harusnya kamu paham juga. Kalau kamu sama aku gak bisa bersatu. Alam aja udah beda. Seandainya saja Milo itu manusia sungguhan, aku sudah pasti menyambut dengan tangan terbuka. Siapa yang tidak mau berpacaran dengan orang tampan Milo? Mana baik pula. Aku hanya ingin menjadi temanmu saja, Kara. Tidak lebih. Selama masih bisa dekat denganmu sampai waktu kepergianku. Kalau gue gak pegang lo gak bakal pergi-pergi. Milo mengangguk. Tapi jika kamu terus membahayakan diri sendiri, terpaksa aku harus melakukan hal seperti tadi. Oke, mulai sekarang gue bakal ekstra hati-hati. Sebaiknya begitu. Kar, panggil ibu. Sontak aku menoleh ke belakang. Terlihat ibu sedang berdiri di dekat pintu. Iya bu, kamu ngapain ngobrol sama pohon jambu? Ini loh bu, ada tugas dari sekolah. Masa pohon diajak ngomong? Iya, itu untuk memberi motivasi sama pohon supaya cepat berubah bu. Mana ada yang begituan? Jangan bohongin ibu ah.
Ada bu, penelitian zaman sekarang udah maju. Oh, kalau begitu coba ajakin ngobrol pohon cabai itu. Suruh cepat berbuah, harga cabai lagi mahal. Aku langsung menundukkan kepala. Capek deh, gumamku. Apakah? Tanya ibu. Siap bu. Ya udah, jangan kelamaan di luar, ntar diculik setan. Aku melirik ke arah Milo. Enggak apa-apa bu, kalau setannya ganteng. Mana ada setan ganteng? Ibu masuk ke dalam. Ini di sebelah aku ada setan yang ganteng banget, batinku. Aku. Kamu jarang menggunakan kata itu ketika berbicara denganku, saut Milo. Berhubung hubungan kita semakin dekat, jadi gaya bicaraku pun aku berubah. Aku baru tahu tentang hal itu. Di zaman sekarang itu jadi hal biasa, Milo. Oke. Milo mengedipkan satu matanya, lalu tersenyum. Apaan sih Milo? Perasaanku makin gak karuan. Jangan sampai ntar gue mimpin dia. Masa gue harus selingkuhin Jeunbu sih? Ya udah, aku mau masuk ke dalam dulu. Ikut. Milo menggelengkan kepala. Kenapa? Aku hanya ingin pergi ke suatu tempat yang indah. Duduk di sana, sembari menatap bintang dan membayangkan wajahmu. Gombal. Astaga, ini hantu makin jago gombal. Kabarin aku kalau kamu sudah sampai di sana. Bagaimana caranya? Makanya beli handphone. Tidak bisa, Kara. Balas Milo dengan wajah serius. Ya aku juga tahu, tadi cuma bercanda kok. Milo kembali mengembangkan senyumnya, lalu menghilang perlahan dari hadapan. Aku pun bergegas masuk ke dalam. Di dalam kamar aku jadi tidak bisa konsentrasi menonton drakor. Dari tadi wajah Milo terus muncul di layar laptop. Lalu aku pun akan mulai senyum-senyum sendiri. Milo. Aku matikan laptop, lalu membaringkan tubuh seraya menatap langit-langit. Milo, tolong pergi dari pikiranku. Aku mau tidur. Gumamku sembari memejamkan mata. Kar, bangun. Teriak ibu dari luar kamar. Iya bentar, sautku sembari menggeliat di atas kasur. Dengan mata masih terpejam. Padahal kan sekarang hari Minggu, hari bermalas-malasan. Pagi Kara, ucap suara lembut yang nyaman di telinga. Spontan aku membuka mata. Milo sudah berdiri di ujung kasur sambil tersenyum. Kamu ngagetin aja. Baru bangun udah senam jantung, protesku. Kamu sedang tidak senam, Kara. Senam jantung, Milo. Maksudnya bikin jantung deg-degan. Oh, aku pun bangkit, lalu berjalan ke kamar mandi. Jangan ikut. Walaupun hubungan kita udah agak deket, tapi ini area terlarang, ucapku. Aku juga tahu, Kara. Setelah mencuci muka, aku keluar kamar. Ibu ngapain di depan pintu? Tanya aku saat membuka pintu. Kamu lagi ngomong sama siapa sih, Kar? Ibu malah bertanya balik. Enggak ngomong sama siapa-siapa. Tadi ibu dengar kamu ngobrol. Oh, biasa sih Entut. Pagi-pagi begini udah nelfon, ngajak lari pagi di Taman Jagakarsa. Kenapa nggak pergi aja daripada di kamar terus? Kulirik Milo yang sedang mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanda setuju dengan ucapan ibu. Benar, sebaiknya kamu pergi olahraga. Badan kamu terlalu gemuk, ucapnya tanpa beban. Jangan body shaming deh, omelku melalui batin sambil melotot. Ia malah tersenyum, bukannya minta maaf. Aku mau lari pagi di taman dekat sini aja, Bu, balasku. Nah gitu dong. Aku kembali masuk ke dalam kamar untuk ganti baju, kemudian pergi ke taman dekat rumah. Kara, pagi-pagi mau kemana? Sapa Mbok Patria. Mau lari pagi, Mbok. Ikut sama Mbok aja yuk. Kemana? Ke lapangan, senam pagi sama ibu-ibu. Enggak apa. Kalau anak muda kayak Kara tuh mainnya street dance, break dance gitu. Break dance? Break, Mbok. Break. Oh, Mbok kira ada break dance sambil berak buat melancarkan pencernaan.
Mpok mah ada aja. Ya udah Kar, mpok duluan ya. Udah ditunggu sama ibu-ibu lain. Oke mpok, hati-hati encok. Aku lanjut jalan ke taman. Kulirik Milo yang dari tadi hanya diam saja. Kenapa diam aja? Tegurku. Aku kembali mengingat sesuatu. Balasnya. Apa? Masa laluku. Semuanya. Milo menggelengkan kepala. Sayangnya tidak. Apa yang kamu ingat? Kematianku. Setelah lari 2 keliling, aku pun mencari bangku taman yang kosong dengan posisi agak pojok agar bisa duduk berdua dengan Milo. Baru segitu saja sudah capek, ucap Milo sembari duduk. Kamu mah enak ngelayang. Sautku kesal, lupa menggunakan suara batin. Jangan terlalu kencang, nanti kamu dilihat orang banyak. Iya, suka lupa kalau kamu itu hantu, balasku dengan suara batin. Oh iya, tadi kamu bilang kamu ingat dengan kematianmu. Aku boleh tahu ceritanya? Kamu ingin tahu? Aku mengangguk. Tapi aku tidak ingat semuanya secara detail. Enggak apa-apa, cerita aja. Waktu itu, Milo pun bercerita. Saat itu hari sudah sore, tapi Milo masih ada di sekolah karena ada kegiatan ekstrakurikuler. Setelah kegiatannya selesai, aku pun pergi ke parkiran, mengambil motorku, lalu berpamitan dengan teman-teman. Tak menyangka itu adalah salam perpisahan dariku. Wajah Milo terlihat sangat sedih. Sejujurnya aku pun sedih dan ingin menangis, namun malu jika ada orang melihat. Salah-salah nanti ada yang mengira kalau aku sedang galau ditinggal pacar. Setelah pamitan, aku pun memacu motor ke arah gerbang sekolah. Lalu, Milo tidak melanjutkan ucapannya. Lalu apa? Ada sebuah mobil yang melaju cepat ke arahku. Terus, aku ditabrak. Iya, aku juga tahu maksudnya gimana rasanya. Rasa apa? Milo keheranan. Rasanya meninggal. Tubuhku terpental beberapa meter menghantam aspal. Rasanya seperti ratusan tulangku patah. Sakit sekali. Dalam keadaan sekarat, aku melihat teman-temanku berlari ke arahku. Setelah itu, tubuh ini mulai terasa dingin. Nafas pun sudah sangat sulit karena perlahan pandanganku meredup dan semuanya menjadi gelap gulita. Jelas Milo. Terus, apa lagi? Gimana ceritanya kamu bisa jadi hantu? Setelah semuanya menjadi gelap, aku tiba-tiba sudah berdiri di dekat tubuhku yang sudah tak bergerak. Melihat tubuhku diangkat ke dalam mobil, diiringi dengan tangisan teman-temanku. Aku berusaha memanggil mereka, tapi tak satu pun bisa mendengar suaraku ke arah. Apa kamu melihat pelakunya? Mungkin saja kamu gentayangan karena penasaran dengan pelakunya. Milo menggelengkan kepala. Aku tidak melihatnya, dia sudah melarikan diri. Dasar kurang ajar, udah nabrak yang malah kabur. Apa dia ketangkep? Aku tidak tahu Kara, karena selama ini aku terkunci di sana, tidak ingat apapun dan tidak bisa pergi kemana-mana. Sekarang kok bisa? Semua gara-gara kamu. Aku? Tanyaku sembari tersenyum bangga. Ya, saat kamu hampir tertabrak itu, tiba-tiba ada sebuah bisikan agar aku menolongmu. Selain itu, suara itu juga bilang, aku hanya bisa menyentuhmu sebanyak 5 kali. Awalnya aku tak tahu maksud dengan 5 sentuhan itu. Namun setelah sentuhan pertama, aku bisa merasakan tubuh ini seperti tersengat listrik. Kemudian muncul gambaran masa laluku, sehingga sedikit demi sedikit ingatanku kembali. Apa kamu ingin mengingat semuanya? Tanyaku. Sejujurnya aku ingin sekali, tapi apa? Milo menatap wajahku. Aku belum siap berpisah dengan kamu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Ku tatap matanya, merasakan ada sebuah daya tarik yang begitu kuat. Mungkinkah aku benar-benar jatuh cinta kepadanya? Sadar Kar, Milo itu hantu. Teriak suara di kepalaku. Seketika itu aku menggeleng-gelengkan kepala dengan cepat. Ada apa? Tanya Milo. Nggak ada apa-apa, balasku sembari mengalihkan pandangan.
Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Enggak kok, Elaku. Jangan bohong, aku bisa melihatnya dengan jelas. Kamu benar, aku sedang memikirkan sesuatu. Balasku sembari mencari topik pembicaraan. Apa itu? Sebentar, sautku sembari berpikir. Aku bingung. Bingung kenapa? Apa yang bikin kamu terus bertahan di sana kalau bukan untuk menemukan pelaku tabrak lari itu? Milo mengerutkan dahinya sembari memanyunkan bibirnya sedikit. Please banget Milo, gak usah begitu. Hati gue gak kuat ntar. Aku juga tidak tahu, ucapnya. Elah, udah manyun-manyun manja, ternyata jawabannya begitu. Pikiran gue mau udah kemana-mana. Oh, balasku singkat. Udah yuk pulang, mataharinya udah mulai kerasa hot. Ntar mateng kalau kelamaan duduk di sini, ucapku sambil berdiri. Matahari pagi itu baik untuk kesehatan. Iya aku tahu, tapi hari ini lagi gak mau sehat dulu. Kenapa begitu? Bukankah setiap orang ingin dirinya sehat? Aku takut ntar kulitku jadi hitam, Milo. Saatku kesal. Milo tersenyum. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ia pun berdiri. Aku melangkah dengan cepat menuju rumah. Perhatikan langkah kamu, Kara. Aku tidak ingin melihatmu tersandung sesuatu, ucap Milo yang melayang di sampingku. Iya, sautku sembari menengok kepadanya. Kepalaku terbentur tiang besi. Sudah aku bilang hati-hati, ucap Milo. Ini gara-gara kamu ngajak ngobrol, sautku kesal sambil mengusap-ngusap dahi. Sebenarnya tidak terlalu sakit, tapi malunya luar biasa. Apalagi banyak anak kecil yang menertawakan. Aku lanjut berjalan. Hati-hati, ucap Milo. Iya, cerewet banget gerutuku. Sesampainya di rumah, aku buru-buru masuk ke kamar. Stop, sampai di situ aja, perintahku pada Milo. Memangnya kenapa, Kar? Saut ibu yang berdiri mematung sambil membawa piring berisi makanan. Aku mau mandi dulu, Bu, Elaku. Mandi aja, ngapain suruh ibu diem? Ibu berjalan melewatiku, kemudian duduk di sofa. Loh, kirain makanannya untuk aku. Tinggal ambil sendiri di dapur. Udah sono mandi. Aku masuk ke dalam kamar. Kan, udah aku bilang jangan masuk kamar, batinku pada Milo. Aku tidak akan mengintip, sautnya. Tetap aja aku gak nyaman, Milo. Baiklah kalau begitu. Milo menghilang. Aku pun bergegas mengambil pakaian, lalu mandi. Sehabis mandi, kulanjutkan menonton drama Korea sambil makan hingga tak terasa tertidur di depan laptop. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.